Martial Universe. Bab 206. Judul, Thunder Crystal Beast. Lindong berdiri di puncak gunung yang ditutupi hutan batu yang aneh. Tatapannya berpindah antara dua tempat di kejauhan. Di antara kedua tempat itu, ada banyak kumpulan orang. Aku tidak menyangka kalau fraksi-fraksi yang ada di Provinsi Dayan ini sangat kuat. Walaupun aku tidak tahu status macam apa yang dimiliki keluarga Di dan keluarga Liu, kekuatan yang dimiliki kedua fraksi ini jauh melampaui fraksi-fraksi di kota Yan. Lindong menatap kedua arah itu, lalu mengernyitkan alis. Kekuatan salah satu dari kedua keluarga itu jauh melampaui komplotan serigala darah. Bahkan fraksi itu lebih kuat dari pemerintah kota Yan. Selama 2 hari ini, Lindong terus mengikuti pasukan keluarga Di dari dekat. Dia mampu menghindari deteksi di tank dengan bantuan mental energinya. Selama perjalanan, Lindong terkejut saat mengetahui betapa kuat dua keluarga itu. Hal ini menyebabkan dia terperanjat, karena kekuatan semacam ini sangat langka di kota Yan. Keluarga Liu juga memiliki satu praktisi form creation tingkat awal. Dengan beberapa praktisi Yuan dan tingkat akhir, tidak banyak perbedaan antara mereka dan keluarga Di. Jika kedua belah pihak saling bentrok satu sama lain, keadaan akan menjadi kacau balau dan saat itu akan menjadi kesempatanku. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Jika salah satu keluarga ini terlalu mendominasi, dia tidak akan bisa mengambil keuntungan dari mereka. Thunder Crystal Beast ini seharusnya ada di gunung itu. Mata Lindong berbalik menuju tempat di depan kedua kelompok itu. Cahaya perak samar menyinari puncak gunung curam tersebut. Dengan sekali lihat, Lindong menyadari kalau cahaya perak di sana semacam sirkulasi energi petir. Karena selama beberapa waktu ini, dia sudah menyerap sejumlah besar energi petir, dia menjadi sangat peka terhadap energi tersebut. Terlebih lagi, dari dalam gunung, Lindong juga bisa merasakan aura seganas petir itu sendiri. Auranya menyebabkan seluruh rambut di tubuh Lindong berdiri. Kalau tidak salah, aura itu adalah Thunder Crystal Beast, yang merupakan target dari keluarga Di dan Liu. Kekuatan Thunder Crystal Beast ini harusnya ada di Ki Creation tingkat akhir. Kelihatannya, auranya sangat tidak stabil. Dia pasti akan naik satu tingkat kultivasi. Jika dia berhasil naik level, maka bisa disamakan dengan praktisi tingkat manifestation. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa menandinginya di dinasti Agung Yan. Kata tikus kecil. Dia menatap sekitar dan tersenyum. Untungnya, setiap naik tingkat, akan ada saat di mana hewan itu melemah. Saat itu adalah saat yang tepat untuk bergerak. Tentu saja, kalau bukan karena hal tersebut, keluarga Di dan Liu tidak akan berani menyerang. Biar bagaimanapun, Thunder Crystal Beast yang ada di tingkat Ki Creation tidak bisa diremehkan begitu saja. Lindong mengangguk dan bertanya, "Kapan Thunder Crystal Beast akan naik level?" "Kurang dari 2 hari lagi." "Heh, 2 hari?" Mendengar ini, dia tertawa ringan. Dia pun duduk di sebelah batu besar dan dengan santainya mengambil sepotong daging kering dari tas Qian Kun, lalu melemparkannya ke arah api kecil. Kalau sudah begini, dia hanya bisa menunggu. Dari sisi barat laut Lindong, sebuah perkemahan didirikan. Sejumlah orang berlalu lalang di sana. Sesekali, pengintai muncul dari hutan dan bergegas menuju tenda besar di tengah. Ada sekitar selusin orang di tenda itu, dan setiap orang mengeluarkan aura luar biasa, khususnya orang yang ada di tengah. Wajah orang itu berwarna merah dan memiliki jenggot putih. Walaupun wajah pria itu terlihat tua, namun sorot matanya tampak tegas, sehingga tak ada yang berani menatap matanya langsung. Ketua, keluarga Di membawa banyak pasukan kali ini. Di Teng bahkan ikut datang. Kelihatannya, Thunder Crystal Beast adalah sesuatu yang harus mereka dapatkan. Salah satu pengintai itu dengan hormat melapor di dalam tenda. Mendengarnya, pria tua berjenggot putih itu mengangguk acuh. Dia tidak terkejut sama sekali mendengar berita yang disampaikan padanya. Tatapannya menyapu tenda sambil berkata,
Sebarkan perintah ini. Singkirkan semua hewan iblis yang ada di sekitar Thunder Origin Mountain. Jika kau bertemu seseorang, tidak peduli siapapun itu, usir dia segera. Jika dia tidak menurut, bunuh saja. Selain itu, pastikan awasi terus keluarga di Thunder Crystal Beast itu akan naik level dalam 2 hari. Pada saat itu, kita harus segera beraksi. Kata-kata pria tua itu dipenuhi niat membunuh dan tak terdapat keraguan sedikit pun. Benar-benar kepala keluarga yang tak kenal ampun dan kejam. Baik. Mendengar perintahnya, sejumlah praktisi dalam tenda itu tidak berani bergerak lambat sedikit pun dan menjawab dengan patuh. Diteng, tidak akan mudah bagimu mengambil sumber petir dari keluarga Liu. Melihat jawaban mereka, pria tua berjanggut putih itu tertawa dingin. Sementara hal ini terjadi di keluarga Liu, pengintai juga terus bergerak di tempat keluarga di. Tampaknya, niat mereka sama dengan keluarga Liu. Sepertinya pertarungan sengit pasti akan segera pecah antara dua fraksi kuat dari Provinsi Dayan kali ini. Sementara itu, Lindong dengan senang hati mengawasi kedua pihak itu sambil bersembunyi di tempat rahasia. Semakin sengit pertarungan keduanya, semakin besar kesempatannya. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu yang pendek ini, beberapa konflik telah terjadi di tempat ini. Kedua pelakunya pastilah keluarga Di dan Liu. Walaupun konfliknya hanya skala kecil, tapi mereka menderita beberapa kerugian. Pada saat yang sama, hal ini menyebabkan suasana di antara mereka menjadi lebih tegang. Jika bukan karena Thunder Crystal Beast yang naik level, mereka pasti sudah bertarung. Dalam waktu 2 hari ini, Lindong tetap berada di tempat awalnya. Dia sebenarnya bermaksud mengurangi waktu kultivasinya supaya gelombang energinya tak keluar terlalu mencolok, agar keberadaannya tak diketahui oleh keluarga Di dan keluarga Liu. Ketika dia menunggu dalam diam, saat kritis itu datang diam-diam. Lindong melihat lapisan awan badai yang tiba-tiba muncul di langit. Ekspresi kagum memenuhi matanya. Dia bisa merasa kalau badai ini sebenarnya bermula dari puncak gunung. Hal itu berarti kalau Thunder Crystal Beast bisa menciptakan badai. Benar-benar hewan ajaib. Hewan itu akan naik level. Tikus kecil yang duduk di bahu Lindong berkomentar dengan tak sabar dan menatap awan badai yang mengelilingi puncak gunung. Mata Lindong segera berubah merah. Dia melihat ke arah cakrawala. Beberapa orang di sekitar sana segera muncul, dan beberapa orang melompat ke atas hutan. Mereka menunggu waktu yang tepat dan melihat tak sabaran ke arah badai awan yang berkumpul di langit. Di antara kedua fraksi itu terdapat 2 sosok. Salah satunya adalah Diteng, yang sudah pernah ditemui Lindong. Sementara itu, sosok yang lain adalah pria tua dengan jenggot putih. Pria itu kelihatannya adalah kepala keluarga Liu. Berdasarkan auranya, dia adalah praktisi elit Creation Stage tingkat akhir. Keluarga Di memiliki seorang praktisi initial Creation Stage dan juga 6 praktisi Yuan dan tingkat akhir. Formasi mereka sama dengan keluarga Liu. Mata Lindong menyapu hutan sebelum akhirnya menelan ludah. Meskipun dia menghitung setiap praktisi Yuan dan tingkat akhir di kota Yan, mereka tetap kalah banyak dengan keluarga Di. Jika dibandingkan dengan seluruh dinasti Agung Yan, kelihatannya kekuatan kota Yan tidak layak untuk disebutkan. Boom! Saat Lindong mengamati pergerakan yang terjadi di bawah mereka, badai awan di langit mulai bergemuruh dengan keras. Ular-ular petir yang besar mulai menyambar dengan membawa gemuruh petir yang menggemparkan bumi. Lindong menatap ular-ular petir itu dengan tatapan rakus. Namun, kali ini dia tidak berani menarik petir tersebut secara terang-terangan. Meski dia ada di kejauhan, tetap saja ada keluarga Di dan Liu di sana. Groaur. Saat badai awan mulai bergemuruh semakin keras, tiba-tiba di antara gunung raksasa itu, sebuah gelegar yang luar biasa menggema amat jelas. Gema ini cukup unik,
Seakan-akan terdengar seperti gabungan antara raungan singa dan petir secara bersamaan. Bersamaan dengan raungan petir, gema itu mulai terdengar di seluruh penjuru. Mendengar raungan ini, mata mereka berbinar. Mereka menggenggam erat-erat senjata di tangan mereka. Setelah gelegar pertama, serangkaian gelegar petir menggema terus-menerus. Setiap kali gelegar terdengar, badai awan di langit akan bergetar dengan keras. Hal itu nampak seolah-olah sedang dididihkan. Ketika langit dipenuhi petir, petir besar menyambar dari langit dan mendarat di hutan yang luas secara terus-menerus, menyebabkan asap hitam bermunculan. Boom! Petir lain menyambar. Kali ini, petir itu langsung menyambar puncak gunung. Kemudian, puncak gunung mulai bergetar dan cahaya perak yang terang meledak di sana, bagaikan sebuah tiang cahaya yang terang. Tiang itu lalu menembus awan badai di langit. Mata Lindong berkedip. Dia menatap langsung tiang cahaya itu. Samar-samar hewan iblis yang besar muncul di pandangannya. Hewan besar itu diselimuti cahaya perak di tubuhnya. Listrik terus mengalir di tubuhnya. Percikan listrik itu meledak terus-menerus, sehingga menciptakan gelombang getar yang kuat. Selain itu, kulit dari hewan raksasa ini bukanlah bulu seperti pada umumnya, tapi terlihat seperti armor kristal. Benar-benar pemandangan yang unik. Hewan kristal itu menginjak tiang cahaya. Telapak kakinya seperti gunung, tampak kokoh dan berat. Di punggungnya terdapat sayap petir, sementara cahaya petir yang menyilaukan bersinar di mulutnya. Seolah-olah setiap membuka mulutnya, hewan itu bisa menembakkan petir yang sangat kuat dengan mudah. Dari semua hewan iblis yang pernah Lindong temui, penampilan dan aura hewan ini adalah yang paling mengerikan dan kuat. Dilihat dari penampilannya saja, orang-orang bisa tahu kalau hewan iblis ini benar-benar unik. Thunder Crystal Beast. Melihat hewan yang menakutkan di dalam tiang cahaya itu, ekspresi bingung muncul di mata Diteng dan lainnya. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat makhluk legendaris seperti ini. Apakah itu Thunder Crystal Beast yang legendaris? Hewan itu benar-benar berbeda dari hewan iblis biasanya. Lindong tersentak oleh penampilan luar biasa makhluk tersebut. Dia mengambil napas dalam-dalam dan terkejut. Di masa lalu, aku telah bertemu dengan Thunder Crystal Beast yang beberapa kali lebih kuat daripada ini. Hehehehe, hewan itulah yang bisa disebut luar biasa. Praktisi tingkat nirvana hanyalah makanan ringan bagi mereka. Tikus kecil menepuk bibirnya dan tertawa ringan. Lindong tak bisa berkata-kata. Praktisi tingkat nirvana, yang merupakan legenda di dinasti Agung Yan, mirip seperti ayam liar yang bisa dimakan kapan saja, jika mendengar dalam deskripsi yang dikatakan tikus kecil. Boom! Saat Lindong masih tak bisa berkata-kata, awan petir yang menggelegar di langit tiba-tiba berkurang. Sebuah petir yang amat dahsyat menyambar ke tubuh besar Thunder Crystal Beast. Hewan itu akan naik level. Melihat kejadian ini, hati Lindong tiba-tiba menjadi gelisah.